Shalom, selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di surga pada hari Jumat Agung? Sementara banyak orang merencanakan makan siang, mengatur liburan, atau sekadar menikmati hari libur, ada realitas rohani yang mendalam dan tak terlihat yang sedang berlangsung di sekitar kita. Seolah-olah pada hari ini waktu berhenti, seakan para malaikat berlutut dalam keheningan, dan Tuhan sendiri memandang umat manusia dengan air mata. Karena tepat pada hari inilah, lebih dari 2000 tahun yang lalu, Putra Allah disalibkan. Disalibkan karena kasih kepada saya, karena kasih kepada Anda dan keluarga Anda. Dan itulah sebabnya Jumat Agung tidak pernah bisa dijalani seperti hari biasa lainnya. Padre Pio, santo dengan stigmata, yang secara harfiah membawa dalam tubuhnya penderitaan sengsara Kristus, dengan tegas berkata bahwa pada Jumat Agung, jiwa harus menempatkan dirinya di kaki salib, dan tidak pergi sampai hatinya diubah. Namun sayangnya, ribuan umat Katolik di seluruh dunia melakukan kesalahan serius pada hari ini. Sebagian karena kurangnya pembinaan, yang lain karena kelalaian. Dan akibatnya begitu menyedihkan karena Jumat Agung berlalu dan jiwa tetap tidak tersentuh. Salib dirayakan, tetapi hati tetap jauh dari Kristus. Dalam video ini akan diungkap 7 kesalahan yang menurut ajaran rohani Padre Pio paling melukai hati Yesus pada hari Jumat Sengsara. Namun pertama-tama saya perlu membuat undangan yang tulus kepada Anda. Tontonlah dengan hati yang terbuka, karena ini bukan sekadar konten untuk memberi informasi. Ini untuk mengubah, karena jika Anda mengasihi Kristus, maka hari ini adalah hari untuk membuktikan kasih itu bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata berupa hormat, syukur, dan pertobatan. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa sengsara Kristus bukan sekadar peristiwa masa lalu. Dalam penglihatan banyak orang kudus, termasuk Santo Yohanes Paulus II, Santa Faustina, dan Padre Pio sendiri, penderitaan Kristus terus diperbarui setiap kali dosa diulangi. Setiap kali umat manusia menolak salib, penderitaan itu seakan dihidupkan kembali. Padre Pio berkata bahwa dunia terus menyalibkan Tuhan, dan yang paling buruk adalah banyak umat Katolik turut membantu penyaliban ini. Namun ini adalah kebenaran yang perlu diucapkan karena salib Kristus bukan hanya terbuat dari kayu. Salib itu tetap hidup dalam penderitaan begitu banyak orang, dalam pengkhianatan, dalam penghinaan, dan dalam dinginnya hati manusia. Dan itulah sebabnya Jumat Agung adalah hari keheningan, hari duka, dan permenungan yang mendalam. Ini bukan waktu untuk pesta, untuk hiburan, atau konsumsi berlebihan. Ini adalah undangan suci untuk berhenti, memandang ke atas, dan membiarkan diri disentuh oleh bukti kasih terbesar dalam sejarah. Ketika Padre Pio merenungkan salib, ia tidak hanya melihat simbol religius, tetapi ia melihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia melihat sebuah altar pengorbanan, sebuah takhta belas kasih, dan sebuah kitab kebijaksanaan yang mengajarkan pelajaran terpenting, bahwa kasih sejati memberikan dirinya sepenuhnya. Gereja memahami realitas mendalam ini sehingga pada Jumat Agung semuanya berubah. Altar dikosongkan, gambar-gambar ditutupi, dan tabernakel menjadi kosong. Tidak ada perayaan misa, dan ini adalah satu-satunya hari dalam setahun di mana hal ini terjadi. Seolah-olah seluruh gereja masuk ke dalam duka dan kesedihan kudus yang mengakui beratnya apa yang terjadi di Kalvari. Namun berapa banyak dari kita yang memperlakukan hari ini hanya sebagai hari libur biasa? Berapa banyak yang melewatkan rahmat luar biasa yang tersedia bagi mereka yang sungguh masuk ke dalam misteri sengsara ini? Inilah sebabnya Padre Pio sering berkata
bahwa memahami Jumat Agung adalah memahami hati iman kita. Karena pada hari ini surga dan bumi bertemu di salib. Belas kasih dan keadilan berpelukan dalam satu misteri yang mendalam. Dan jiwa Anda diundang pada perjumpaan kudus dengan Kristus yang menderita. Sekarang mari kita periksa kesalahan-kesalahan serius yang ditunjukkan oleh Padre Pio. Kesalahan yang mencegah kita menerima rahmat luar biasa dari hari suci ini. Ini mungkin adalah kesalahan yang paling umum dan paling serius, karena banyak orang memandang Jumat Agung hanya sebagai hari libur di kalender. Mereka memanfaatkannya untuk tidur lebih lama, mengadakan pesta, bepergian, atau menonton tanpa henti. Sementara itu, seluruh surga berada dalam keheningan yang mendalam. Padre Pio berkata dengan rasa sakit di hatinya, bahwa bagaimana mungkin seorang Katolik makan dan minum dengan sukacita, sementara Tuhan tergantung antara langit dan bumi, dan menumpahkan darahnya bagi kita. Jumat Agung adalah satu-satunya hari dalam setahun di mana misa kudus tidak dirayakan. Gereja masuk dalam keheningan, gambar-gambar ditutupi, dan altar dikosongkan. Semuanya menunjuk pada kekosongan dan ketiadaan sang mempelai. Ini adalah hari puasa, pantang, dan meditasi. Menjalani hari ini dengan sikap ringan atau acuh tak acuh, berarti menutup hati terhadap misteri terdalam iman kita. Ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang menceritakan bagaimana ia selalu memperlakukan Jumat Agung sebagai hari libur biasa. Sampai akhirnya ia menghadiri ibadat khusus di parokinya. Untuk pertama kalinya ia benar-benar merasakan apa artinya berdiri di kaki salib. Ia menangis belum pernah merasakan kesedihan yang mendalam karena menyadari bahwa sikapnya selama ini adalah bentuk ketidaksyukuran atas apa yang Yesus tanggung baginya. Perubahan inilah yang diharapkan Padre Pio bagi semua orang beriman. Ia ingin kita benar-benar merasakan beratnya hari ini, bukan untuk dihancurkan oleh kesedihan, tetapi untuk dibangunkan kepada kasih. Ketika Anda memperlakukan Jumat Agung sebagai hari biasa, Anda kehilangan kesempatan menerima rahmat yang mendalam. Anda melewati salib seperti kerumunan yang acuh tak acuh 2000 tahun yang lalu tanpa menyadari mukjizat kasih yang terjadi di depan mata Anda. Jadi bagaimana seharusnya Anda menjalani hari suci ini? Padre Pio memberikan nasihat untuk menandainya sebagai hari yang berbeda dan dipisahkan. Bangunlah lebih awal untuk berdoa dan ciptakan suasana keheningan penuh hormat di rumah Anda. Batasi percakapan hanya pada yang perlu dan matikan hiburan. Tempatkan diri Anda secara rohani di kaki salib. Karena ketika Anda menghormati hari ini dengan hormat yang layak, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hati Anda mulai berdetak seirama dengan hati Kristus, dan prioritas Anda mulai berubah. Cara pandang Anda pun menjadi baru. Dan tiba-tiba, apa yang tampak seperti kewajiban menjadi jalan menuju kebebasan yang mendalam. Tahukah Anda bahwa Jumat Agung adalah salah satu dari hanya 2 hari dalam setahun di mana gereja mewajibkan puasa dan pantang daging? Namun banyak orang mengabaikan hal ini. Padre Pio sangat tegas mengenai praktik ini. Ia sering berpuasa, dan pada Jumat Agung puasanya bahkan menjadi total. Ia berkata bahwa daging Kristus terkoyak di salib, sehingga bagaimana mungkin ia makan daging pada hari ini. Puasa bukan sekadar tindakan fisik, tetapi tindakan rohani untuk bersatu dengan salib. Lebih dari itu, puasa adalah persembahan kasih. Ketika Anda merasakan lapar dan mempersembahkan ketidaknyamanan itu sebagai silih atas dosa dunia, Anda dengan cara tertentu membantu Yesus memikul salib. Ini adalah tindakan kecil tetapi sangat kuat. Banyak umat Katolik telah kehilangan pemahaman tentang makna puasa.
Ini bukan tentang aturan, tetapi tentang hati. Puasa adalah pengingat fisik akan kelaparan rohani Anda. Ketika perut Anda kosong, biarlah itu mengingatkan akan dunia tanpa pengorbanan Kristus. Padre Pio memahami hal ini dengan sangat dalam. Baginya puasa adalah partisipasi dalam penderitaan Kristus. Ini adalah cara untuk berkata bahwa kita memilih menyangkal diri sebagai balasan atas kasih-Nya. Pedoman gereja sebenarnya sederhana dan jelas. Umat berusia 18 hingga 59 tahun makan 1 kali penuh dan 2 kali kecil. Umat usia 14 tahun ke atas berpantang daging. Namun Padre Pio mendorong kita melangkah lebih dalam. Berpuasa dari media, percakapan tidak perlu, dan segala hal yang mengalihkan dari salib. Ketika Anda menerima rasa lapar, doa menjadi lebih fokus. Hati menjadi lebih peka, dan jiwa lebih selaras dengan Tuhan. Dan apa yang tampak sebagai beban berubah menjadi rahmat. Pada Jumat Agung, gereja menawarkan liturgi sengsara yang sangat mendalam. Dalam ibadat ini kita menghormati salib, mendengarkan Injil Yohanes, dan berdoa bagi seluruh dunia. Ini adalah momen yang sangat sakral dan penuh makna. Padre Pio berkata bahwa siapa yang tidak berlutut di hadapan salib di bumi, mungkin tidak akan berlutut di hadapannya di surga. Tidak mengikuti ibadat ini berarti kehilangan kesempatan untuk masuk ke Kalvari bersama Yesus. Ini seperti menolak undangan suci yang sangat berharga dan memilih tetap berada di luar misteri keselamatan yang sedang terjadi. Liturgi ini berasal dari gereja awal di Yerusalem. Ini bukan misa dan tidak ada konsekrasi. Namun ini adalah ibadat yang berpusat sepenuhnya pada salib Kristus. Ketika Anda hadir, Anda bersatu dengan umat sepanjang zaman. Anda berdiri bersama para kudus dalam keheningan dan hormat. Ada pengalaman cerita dari umat Padre Pio. Seorang pria tua mencium salib dengan air mata. Ia datang setiap tahun untuk mengucapkan terima kasih karena tanpa salib ia tidak memiliki harapan. Inilah sikap yang diinginkan Padre Pio bagi kita semua. Mendekati salib dengan rasa syukur dan iman. Menyentuhnya dengan hormat dan membiarkannya menyentuh hati Anda. Liturgi ini membawa Anda pada perjumpaan yang sangat dalam dengan Tuhan dan menghadirkan misteri keselamatan secara nyata dalam hidup Anda. Melewatkan kesempatan ini berarti menjauh dari inti iman Anda. Ini seperti memilih tidak hadir saat Tuhan sendiri memanggil Anda. Kesalahan lain adalah memandang salib secara biasa saja. Banyak orang memakainya, tetapi tidak menghayatinya dalam hidup. Banyak orang yang memiliki salib, tetapi tidak pernah berlutut di depannya. Padre Pio berkata bahwa salib bukan hiasan, tetapi altar kasih. Ketika Anda melihatnya dengan iman, Anda melihat tahta kasih yang sejati. Pada Jumat Agung, salib harus menjadi pusat hidup Anda, karena di sanalah kasih dinyatakan secara sempurna. Salib dulunya alat penyiksaan, namun kini menjadi tanda keselamatan yang agung. Di sanalah kasih mengalahkan maut untuk selamanya. Padre Pio merenungkannya dengan air mata yang terus mengalir. Bagi dia, salib adalah jendela menuju kasih ilahi. Jika Anda melihatnya dengan benar, iman Anda akan berubah. Anda tidak lagi melihatnya sebagai simbol kosong, tetapi sebagai panggilan hidup. Pada akhirnya, Padre Pio menegaskan pentingnya pengakuan dosa. Ia berkata bahwa pengakuan adalah mandi bagi jiwa. Banyak orang berdoa, tetapi tidak bertobat dengan sungguh. Ini adalah kesalahan yang sangat serius. Pekan Suci adalah waktu rekonsiliasi. Kristus telah menyerahkan dirinya untuk menebus kita semua. Bagaimana kita bisa menolak panggilan untuk bertobat dan kembali kepadanya? Padre Pio menghabiskan berjam-jam di ruang pengakuan selama masa Prapaskah.
Ia mengatakan bahwa kesedihan terbesar Yesus bukanlah paku tetapi hati yang keras yang tidak mau berubah. Jika Anda belum mengaku, dosa jangan menunda lagi. Salib terbuka untuk menerima Anda, tetapi keselamatan membutuhkan tanggapan Anda. Sakramen pengakuan dosa sangat kudus bagi Padre Pio, dan ia sering dapat melihat keadaan jiwa-jiwa yang datang kepadanya, serta menangis sukacita ketika para pendosa kembali kepada rahmat. Ia pernah berkata bahwa ketika ia memberikan absolusi kepada seseorang, ia ikut ambil bagian dalam karya Kalvari yang terus berlangsung. Setiap pengakuan melanjutkan apa yang dimulai di salib. Pandangan ini mengubah cara Anda memahami sakramen ini. Ini bukan tentang rasa bersalah, rasa malu, atau sekadar memenuhi kewajiban. Ini tentang membiarkan darah Kristus membasuh luka-luka dosa Anda. Ini tentang berdiri di kaki salib dan menerima apa yang mengalir dari sisinya, yaitu belas kasih tanpa batas. Terutama pada Jumat Agung, hati Anda harus dipersiapkan untuk menerima dampak penuh dari pengorbanan Kristus. Dan persiapan ini mencakup pemurnian melalui pengakuan dosa. Sama seperti Anda tidak akan mengunjungi seorang raja dengan pakaian kotor. Demikian juga jangan mendekati raja segala raja dengan dosa yang belum diakui. Ruang pengakuan tersedia sebagai sumber belas kasih yang mengalir langsung dari salib. Berapa banyak orang menghabiskan hari ini dengan mendengarkan musik keras, berbicara terlalu banyak, atau terus menggulir ponsel mereka tanpa menyadari pentingnya keheningan jiwa. Padre Pio adalah seorang yang sangat sedikit berbicara, dan ia berkata bahwa keheningan adalah bahasa surga. Pada Jumat Agung, surga berbicara melalui air mata. Jika Anda ingin mendengar suara Tuhan, Anda perlu menjadi hening. Matikan ponsel Anda selama beberapa jam dan hindari percakapan yang tidak perlu. Tariklah diri ke dalam keheningan dan rasakan beratnya salib, penderitaan Maria, serta penyerahan Kristus. Dalam keheninganlah Roh Kudus bekerja dengan paling mendalam. Dunia modern telah kehilangan seni keheningan. Anda mengisi setiap momen dengan kebisingan, rangsangan, dan gangguan. Anda takut akan keheningan dan saat-saat sunyi ketika Anda bisa mendengar suara hati Anda sendiri atau suara Tuhan. Namun Padre Pio mengetahui bahwa pertumbuhan rohani sejati terjadi dalam keheningan. Dalam keheningan, Anda mulai melihat kenyataan sebagaimana adanya. Anda mulai merasakan bisikan rahmat dan tarikan lembut kasih ilahi. Pada Jumat Agung, keheningan ini menjadi sesuatu yang kudus. Seperti bumi yang menjadi sunyi ketika Kristus menghembuskan napas terakhirnya, demikian pula jiwa Anda harus masuk dalam keheningan itu. Keheningan ini bisa diwujudkan dengan menjauh dari teknologi dan menciptakan ruang doa di rumah. Anda juga bisa berjalan sendirian, tanpa musik atau gangguan. Biarkan hati Anda bersekutu dengan Kristus yang menderita. Keheningan ini bukanlah kosong, tetapi penuh makna. Ini bukan ketiadaan suara, melainkan kehadiran pendengaran yang lebih dalam. Seperti yang dikatakan Padre Pio, bahwa dalam keheningan hati, Tuhan berbicara. Ketika Anda membangun keheningan batin pada Jumat Agung, Anda memberi ruang bagi misteri salib untuk menembus hati kita. Anda menjadi sungguh hadir di Kalvari. Anda berdiri dalam kekaguman di hadapan pengorbanan kasih terbesar. Kesalahan terakhir yang diperingatkan oleh Padre Pio adalah berdoa secara mekanis. Pada Jumat Agung, banyak orang berdoa, tetapi tanpa keterlibatan hati. Padre Pio berkata bahwa satu air mata tulus di hadapan salib lebih berharga daripada 1000 kata kosong. Doa sejati berarti membiarkan penderitaan Yesus menyentuh hati kita.
Ini berarti membiarkan kata-kata doa meresap dan menggerakkan jiwa. Dalam jalan salib misalnya, tidak cukup hanya mengulang kata-kata. Anda harus membayangkan peristiwa itu, merasakan beratnya salib, dan melihat penderitaan Yesus. Anda berkata dengan hati bahwa Anda tidak akan meninggalkan Dia. Berdoa dengan hati berarti mengasihi dengan dalam. Doa seperti ini naik ke surga dan menyembuhkan jiwa. Masalah dari doa mekanis adalah menciptakan ilusi kesalehan tanpa kenyataan. Anda berdoa, tetapi hati tetap dingin dan jauh. Padre Pio memperingatkan hal ini karena doa sejati mengubah kita. Doa bukan tentang memberitahu Tuhan, tetapi tentang mengubah hati kita. Pada Jumat Agung, doa harus dipenuhi kasih, syukur, dan kekaguman. Setiap kata harus memiliki makna yang dalam. Ini mungkin berarti berdoa lebih sedikit, tetapi lebih mendalam. Luangkan waktu untuk setiap peristiwa jalan salib. Bacalah kisah sengsara dengan perlahan. Berbicaralah kepada Yesus seperti sahabat yang menderita bagi Anda. Ketika doa menjadi percakapan kasih, surga dan bumi bertemu. Kalvari bukan lagi peristiwa masa lalu, tetapi menjadi kenyataan yang hadir. Padre Pio menjalani Jumat Agung dengan intensitas rohani yang luar biasa. Stigmatanya berdarah lebih kuat, dan ia tenggelam dalam doa. Ia menghabiskan berjam-jam di depan salib dalam keheningan. Seseorang pernah bertanya apa yang ia rasakan saat merenungkan salib. Ia menjawab bahwa setiap tetes darah Kristus memiliki nama dan salah satunya adalah dirinya. Kesadaran ini mengubah segalanya. Padre Pio tidak hanya menjadi penonton, tetapi masuk ke dalam peristiwa itu. Ia berlutut bersama Maria dan Yohanes. Ia mencium kaki Yesus dan berkata bahwa ia hadir. Inilah sikap yang kita dipanggil untuk miliki. Stigmata yang ia bawa bukan hanya luka fisik, tetapi tanda persatuan batin dengan Kristus. Pada Jumat Agung, penderitaannya meningkat, dan jiwanya seolah berada di Kalvari. Ia hidup dalam misteri sengsara. Ia mengajak semua orang untuk masuk dalam misteri ini. Bukan melalui luka fisik, tetapi melalui hati yang rela menderita dalam kasih. Ia berkata bahwa salib adalah satu-satunya jalan menuju hidup. Ini bukan sekadar kata, tetapi kenyataan hidupnya. Dan ini juga dapat menjadi kenyataan Anda. Mungkin Anda menyadari bahwa Anda telah melakukan kesalahan-kesalahan ini sebelumnya. Mungkin Anda menjalani Jumat Agung seperti hari biasa. Mungkin Anda mengabaikan liturgi dan hidup dalam gangguan. Namun, belas kasih Tuhan lebih besar dari kesalahan Anda. Padre Pio berkata bahwa Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi hati yang mau memulai kembali. Jika Anda sampai di titik ini, Roh Kudus sedang memanggil Anda. Hari ini adalah kesempatan untuk berubah. Mulailah hari dengan doa dan persembahkan sebagai silih. Berpuasalah dengan iman dan jauhi gangguan. Lakukan jalan salib dengan perlahan dan ikuti liturgi sengsara. Berdoalah pada jam 3 siang dan bersyukurlah atas luka-luka Yesus. Ini bukan sekadar praktik, tetapi undangan masuk dalam misteri salib. Setiap tindakan membuka rahmat baru. Tujuannya bukan mendapatkan kasih Tuhan, tetapi menerima kasih yang sudah diberikan. Menghilangkan hambatan dalam hati Anda. Padre Pio berkata bahwa salib hanya berat bagi mereka yang menolaknya. Ketika Anda menyerah pada misterinya, beban menjadi ringan, kesedihan menjadi manis. Karena di balik Kalvari ada kebangkitan. Jumat Agung penuh dengan penderitaan dan keheningan. Namun ini bukan akhir dari cerita. Cahaya kebangkitan sudah bersinar. Mereka yang memeluk salib juga memeluk kebangkitan. Hidup dengan baik pada Jumat Agung berarti mempersiapkan hati untuk Paskah sejati. Tuhan mengundang Anda untuk naik ke Kalvari.
Jangan lari dari penderitaan dan jangan melembutkan salib. Karena hanya dengan mati bersama Kristus, Anda dapat bangkit bersamanya. Keindahan iman Anda tampak dalam misteri ini. Jalan penderitaan menjadi sumber kehidupan. Tempat penderitaan menjadi sumber harapan. Kegelapan menjadi awal terang kekal. Padre Pio memahami misteri ini melalui hidupnya. Ia menunjukkan bahwa penderitaan bersama Kristus membawa pada kemuliaan. Sebelum mengakhiri, ada pesan yang ia sampaikan. Jangan hanya berkata terima kasih kepada Yesus. Katakan bahwa Anda ingin hidup baginya. Itulah hadiah terbesar yang dapat Anda berikan. Mulailah sekarang dengan berlutut di depan salib. Katakan bahwa Anda bertobat dan mengasihinya. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, dukunglah dengan membagikannya. Setiap tindakan kecil membantu menyebarkan terang Kristus. Tulislah di kolom komentar doa singkat ini. Tuhan Yesus, selamatkanlah aku dan seluruh keluargaku dalam saat-saat kegelapan kami. Pada akhirnya, Jumat Agung bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dihidupi dengan hati yang sungguh terbuka. Jangan biarkan hari yang begitu suci ini berlalu tanpa meninggalkan jejak dalam jiwa Anda, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Datanglah kepada salib dengan kerendahan hati. Tinggallah di sana dalam keheningan, dan biarkan kasih Kristus menyentuh bagian terdalam hidup Anda. Biarkan luka-lukanya berbicara kepada hati Anda. Biarkan pengorbanannya membangunkan kasih yang mungkin selama ini tertidur. Jangan takut untuk berdiam di hadapan salib, karena di sanalah Anda akan menemukan jawaban atas segala pergumulan hidup. Semoga melalui permenungan ini, hati Anda semakin dilembutkan, semakin dikuatkan, dan semakin dipersatukan dengan Kristus yang menderita. Dan ketika Paskah tiba, Anda tidak hanya merayakannya di luar, tetapi sungguh mengalaminya di dalam hati Anda yang telah diperbarui. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.